Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konisa Dewi akan menjelaskan tentang teknik tata cahaya dalam publisitas di pertemuan ke-6. Oke, memang penting sekali yang namanya tata pencahayaan itu dalam fotografi, sinematografi untuk publisitas. Nah, untuk ke lebih dalam lagi, kita akan mengetahui apa basic dari tata pencahayaan untuk publisitas. Oke, yang pertama yaitu fungsi tata cahaya. Nah, fungsi dari tata cahaya itu apa sih? Penting nggak sih sebenarnya itu? Nah, fungsi dari tata cahaya itu sendiri yaitu untuk menerangi suatu objek agar objek itu jelas dan terlihat. Nah, dan yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu kualitas cahaya. Dari kualitas cahaya itu penting sekali untuk objek. Karena apa? Kualitas dari cahaya itu sendiri membutuhkan namanya pencahayaan yang totalitas agar hasilnya tuh sangat memuaskan dan menarik. Nah, supaya cahayanya itu berkualitas, yaitu perlu ada beberapa alat agar cahayanya itu pas untuk memotret. Dan yang ketiga yaitu sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu kan harus dari lighting si lampunya itu, entah itu lampu sorot ataupun yang lainnya. Tapi bisa juga dari pencahayaan luar, yaitu kayak cahaya dari sinar matahari gitu. Tapi pastikan untuk tidak membelakangi cahaya agar objeknya itu jelas. Dan yang selanjutnya yaitu warna cahaya. Dari warna cahaya itu kita harus perlu ketahui karena objek yang kita ambil nanti jelas dan sesuai apa yang akan kita bawakan nanti untuk menarik para khalayak. Kayak nggak mungkin dong kalau misalkan suatu cahaya itu kita memakai namanya cahaya yang warnanya tuh merah atau warna-warna yang sangat ekstrim lah ya. Nah, pastikan warnanya itu warna putih. Dan yang selanjutnya yaitu aspek-aspek dan intensitas cahaya ya kita harus mengetahui dari hal-hal yang itu. Nah, oke, pentingnya pencahayaan memberikan suatu visual yang baik untuk foto untuk publisitas. Nah, dasar dari dasar dari penataan cahaya yaitu yang pertama itu standar posisi. Nah, di mana si objek itu berada di tengah, sedangkan si cahaya tersebut ada di sebelah kiri dan kanan dan kameranya itu menghadap ke objek. Nah, dari situ kita harus ketahui yaitu softbox itu terbagi menjadi dua. Yang pertama softbox kain putih atau kertas putih. Nah, itu fungsinya untuk menghilangkan suatu bayangan yang ada di belakang objek. Dan yang kedua, yaitu softbox tanpa kain putih atau kertas putih. Nah, yaitu suatu suatu objek suatu bayangan yang dimana tuh dia masih samar. Jadi si objeknya itu dia memiliki bayangan tapi tidak terlalu begitu jelas. Nah, makanya pentingnya softbox yang memakai kain putih agar si bayangan itu tidak ada. Dan yang selanjutnya itu yang kedua yaitu K-Light, yaitu cahaya kunci. Yang dimana si cahaya tersebut di sebelah sisi kiri ataupun sisi kanan. Nah, agar si cahayanya itu agar si objeknya itu cerah dan tidak memberikan suatu bayangan ya kan, walaupun bayangannya itu tidak begitu jelas. Nah, yang ketiga yaitu backlight. Nah, backlight ini dia cahayanya itu di belakang dan sementara kameranya itu ada di depan. Nah, yaitu
Sehingga memberikan suatu kesan yang dimana si objek itu terlihat agak gelap, ya kan? Nah, itu cocok sekali untuk yang biasanya tuh wawancara kriminal kayak gitu, suatu pelaku kejahatan yang tidak ingin diketahui identitasnya. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang teknik pencahayaan ya. Dengan adanya cahaya menghasilkan gambar dengan tampilan yang mempengaruhi bayangan menjadi hasil yang sempurna. Dan cukup sekian dan terima kasih.